Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Kali ini kita akan bertemu dengan sahabat muda yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dan beliau juga kuliah di program studi ekonomi syariah. Nah, ternyata banyak sekali peminatan-peminatan yang bisa digali, dilakukan, dan dikerjakan ketika Anda menyelesaikan studi akhir di program studi ekonomi syariah. Dan kali ini sahabat muda kita sedang meneliti tentang sesuatu yang sangat erat kaitannya dalam mendukung orang lain, mengentaskan kemiskinan, dan mensupport bagaimana orang-orang bisa melakukan sesuatu yang berdampak, terutama mendukung orang lain mencapai cita-cita yang diinginkan. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi kendala tersebut tentu bisa diselesaikan dengan niat yang baik. Kira-kira begitu disampaikan oleh sahabat muda kita, Syafruddin Kamal. Dan inilah perjalanan apa yang dilakukan oleh Kamal dalam mencoba menginisiasi riset-riset yang dia minati untuk masa depan yang akan digapai dan tentu juga karir di masa depan nanti. Inilah perjalanan dan obrolan kita dengan Syafruddin Kamal dalam Sebuku Inspiring Like a Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Lama tidak ketemu dan kita ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Tentu saja di episode kali ini kita tetap akan ngajak ngobrol sahabat muda yang menginspirasi kita dengan apa-apa yang dilakukannya. Salah satunya adalah dengan riset yang sedang dilakukan terkait dengan wakaf uang dan kaitannya dengan literasi. Dan kebetulan juga di salah satu episode ini ya, di sini kita akan bahas banyak sekali apa sih yang melatar belakangi orang senang berwakaf uang dan sejauh mana pemahaman masyarakat juga untuk berwakaf uang. Nah, untuk itu di episode kali ini kita sudah kedatangan sahabat kita, tamu kita yang akan bercerita banyak nanti dengan kita. Beliau adalah Syafruddin Kamal atau saya sapa akrab dengan Kamal. Assalamualaikum Kamal. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi aktivitas Kamal selama ini apa nih selain kuliah? Mungkin Kamal bisa sharing dulu dengan teman-teman yang lagi nonton. Oh iya Pak. Jadi kan selain kuliah, Kamal itu juga kan ada ngajar di TPA ya. TPA di Kuta Alam, itu TPA Al Hayat namanya. Selain itu juga Kamal jadi pengurus masjid di situ. Nah, untuk mengelola mengajar ngaji ya? Iya, mengajar ngaji. Jadi aktivitas Kamal sebenarnya bisa dibilang sangat relate dengan kegiatan keagamaan betul, ya? Pak. Betul, sangat relate dengan kegiatan ini. Jadi mengajar ngaji anak-anak seusia TPA ya? Iya, TPA anak-anak SD ya. Anak SD. Anak SD, betul. Itu paling tinggi SD atau ada yang lebih lagi? Harusnya ada lebih lagi ya. Harusnya ada yang lebih lagi ya. Selain itu ada jadwal ngimamin sholat juga dengan juga ada Pak. Itu merangkap di dalam masjid ya. Di situ ada muazin, di situ juga jadi imam dan juga kita bersih-bersih di situ di masjid. Ya, artinya semua aktivitas masjid itu bisa dilakukan ya. Betul Pak. Berapa orang tuh pengurusnya di sana, Kamal kalau boleh tahu? Di situ ada 4 orang Pak. Yang tinggal di situ 4 orang. 4 orang, termasuk Kamal ya? Iya, termasuk Kamal. Semua dapat tugas yang sama ya? Iya, betul Pak. Baik, Kamal mungkin Kamal bisa cerita dengan teman-teman yang sedang nonton. Kamal ini sekarang sedang kuliah di mana dan program studi apa mungkin yang sedang Kamal ambil? Gitu. Oke. Jadi teman-teman ini saya kuliahnya itu di UIN Araniri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Nah, jadi untuk saat ini kan saya sudah semester 6 jadi fokusnya itu pada penelitian dan dalam hal ini saya mengambil sebuah publikasi sebagai syarat kelulusan untuk di universitas ini. Ya. Jadi Kamal sekarang
di kampus itu kan banyak output ya. Betul, Salah betul. satunya untuk menyelesaikan pendidikan ada dengan jalur skripsi dan ada juga dengan jalur publikasi. Terkait dengan riset ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, kira-kira mungkin bisa share juga tema apa yang mungkin akan diangkat nih Kamal menjadi tema riset Kamal dalam menyelesaikan studi akhir ini. Oke, Pak. Jadi untuk temanya itu berkaitan tentang literasi wakaf tunai dan terhadap minat masyarakat berwakaf tunai gitu, Pak. Literasi wakaf Iya, tunai literasi ya. wakaf tunai terhadap minat mereka untuk berwakaf tunai. Minat masyarakat. Iya. Nah, Kamal ini kan sangat serius ya sebenarnya gitu untuk tahu tentang wakaf tunai Betul. masyarakat. Walaupun sebagai orang Islam mungkin kita nggak asing ya, Iya, familiar. Mungkin kepada teman-teman Kamal bisa sharing wakaf tunai itu apa sih sebenarnya wakaf tunai? Oke, Pak. Jadi ketika kita membahas wakaf tunai itu kita juga membahas yang namanya filantropi, Pak. Filantropi. Filantropi, tidak terlepas wakaf itu dengan filantropi. Hmm. Jadi Islam ini selain mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan kita yaitu Allah, juga mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Salah satunya ialah dengan praktik filantropi, yang mana di dalamnya itu adalah salah satunya wakaf. Nah, namun untuk saat ini yang familiar di masyarakat itu ialah wakaf yang bersifat non produktif seperti bangunan, lahan dan lain sebagainya. Padahal di saat zaman sekarang ini, di zaman yang sudah berkembang ini sudah ada inovasi baru. Salah satunya ialah wakaf tunai. Inovasi Wakaf tersebut tunai. ya, wakaf tunai. Jadi harusnya itu memudahkan ya. Betul, betul. Nah, kalau boleh tahu nih dan sharing, itu pengelolaannya seperti apa yang Kamal pahami? Apakah memang semua orang sudah tahu? Apakah ada usia-usia tertentu juga yang baru tahu tentang itu? Atau mungkin ada syarat-syarat tertentu sehingga orang tuh bisa berwakaf tunai? Oke, Pak. Jadi untuk wakaf ini, untuk pengelolaan wakaf ini, skema distribusi wakaf itu sebenarnya sama saja dengan wakaf pada umumnya. Seperti di dalamnya terdapat syarat-syaratnya, di antaranya adalah wakif. Wakif itu ialah orang yang berwakaf. Kemudian mauquf. Mauquf itu adalah benda yang diwakafkan. Dalam hal ini ialah wakaf tunai. Nah, kemudian adalah mauquf alaih. Mauquf alaih itu target distribusi daripada wakaf tunai ini ke siapa-siapa aja. Nah, dan terakhir itu ada namanya sirah. Sirah ini itu ialah pernyataan. Artinya saya menyatakan bahwa saya mewakafkan benda ini kepada nazir untuk dikelola. Jadi seperti itu. Untuk skema distribusinya ya dari wakif itu disalurkan kepada pihak nazir, nanti nazir itu akan memproduktifkan. Nah, memproduktifkan ini tergantung nazir dalam hal apa, bisa jadi kepada investasi syariah yang menguntungkan ataupun kepada sektor real yang menguntungkan. Yang mana keuntungan daripada yang diproduktifkan inilah yang nanti akan disalurkan kepada mauquf alaih, kepada orang-orang yang menerima. Orang-orang yang menerima ya. Gitu, Bapak. Yang menerima itu ya nanti mungkin tentu kategorinya juga ada gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol tentang definisinya juga. Tadi Kamal juga sudah singgung tentang pemanfaatan yang bisa dilakukan dengan wakaf uang itu. Dan kalau ngomong tentang tujuannya Kamal, misalnya tadi kan Kamal menyebutkan bahwa ini salah satu yang menjadi ketertarikan Kamal untuk melihat ya ternyata wakaf uang tuh bisa loh dimanfaatkan secara real, membantu selain tadi infrastruktur dan non infrastruktur juga masyarakat yang mungkin membutuhkan gitu ya Kamal ya. Betul. Ada tujuan khusus nggak di sana terkait dengan wakaf uang ini? Yang tentunya ya Pak, mengingat literasi masyarakat ini terkait tentang wakaf tunai ini kan masih rendah juga ya. Saya juga udah melakukan beberapa observasi langsung kepada masyarakat. Jadi 9 dari 10 masyarakat yang wawancara itu mereka nggak tahu apa sama sekali apa itu wakaf tunai. 9 dari 10 yang diinterview nggak tahu uang. Sama sekali apa itu wakaf tunai. Wakaf tunai atau wakaf uang ya? Wakaf uang ya. Betul. Terus? Nah, sehingga inilah perlu sepertinya untuk dilakukan penelitian lanjut untuk dijadikan sebagai bahan literasi bagi masyarakat. Tentunya ketika literasi ini dapat dipahami oleh masyarakat itu menarik untuk membaca habis itu atau memahami terkait tentang wakaf tunai ini, tentu masyarakat itu juga akan minat untuk melakukan wakaf tunai. Seperti itu, Pak. Tentu minatnya akan terlihat ya. Iya, akan terlihat. Jadi selain Kamal pengen melihat menjadikan bahan riset ini sebagai bentuk literasi bagi masyarakat, secara tidak langsung Kamal juga ingin melihat tingkat literasi mereka seperti apa sih gitu kan ya. Betul. Nah, kalau ini kalau kita bicara tentang wakaf uang dan literasinya, itu landasan hukumnya
apa Kamal supaya masyarakat mungkin juga bisa tahu dan paham gitu. Ada landasan hukum dari wakaf uang ini. Oke, jadi Bapak, untuk landasan hukum daripada wakaf uang ini di Indonesia itu diatur oleh Fatwa MUI nomor 29 tahun 2002. Nah, itu dijelaskan tentang pelaksanaan daripada wakaf uang itu sendiri. Kemudian ada Undang-Undang Wakaf nomor 2 tahun 2004. Nah, di situ dijelaskan masalah wakaf dan di dalamnya ada juga wakaf tunai. Serta peraturan pemerintah ya tahun nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf dan di dalamnya juga ada wakaf tunai. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat kalau udah tahu landasan hukumnya juga nggak perlu cemas ya. Iya, gitu betul. Ya. Tentu tahu uang yang mereka keluarkan untuk wakaf, ada manfaatnya juga, distribusinya juga lebih jelas seperti ya, Kamal sebutkan tadi. Nah, bicara tentang manfaatnya nih dan pemanfaatannya ini kalau kita bisa tahu misalnya syarat dengan ketentuan orang untuk memberikan wakaf dan menerima wakaf uang itu kan diatur juga ya. Iya, betul. Kalau untuk menerimanya seperti apa? Itu tergantung daripada pihak nadhir, Bapak. Pihak nadhir. Jadi nadhir itu mengelola wakaf uang ini, nanti akan dilihat kira-kira sektor apa yang perlu didistribusikan daripada wakaf tunai ini. Jadi ke sektor apa wakaf tunai ini bisa didistribusikan. Berartinya mereka itu sudah lebih tahu ya, sudah lebih paham itu pemanfaatannya. Dan tadi kamu juga cerita orang yang mengeluarkannya pun memberikan wakaf, maksudnya sudah tahu ya bahwa ada aturan, ada landasan hukum dan mestinya nggak usah ragu-ragu lagi ya, insya Allah ya. Tapi kalau berbicara tentang prosedur nih, prosedur pelaksanaannya supaya orang lebih paham nih, apakah wakaf itu hanya dikeluarkan? Kan banyak nih orang awam ketika kita mau share ya, kita mau buat konten ini, kita tanyakan lewat Twitter, lewat apa gitu. Ada yang berpikir wakaf uang itu hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan gitu. Ada yang nyebutnya 1 kali dalam 1 tahun, tapi ketika ditanya nggak tahu gitu ya di bulan apa. Itu yang membuat yang apa yang Kamal sampaikan tadi, 9 dari 10 itu nggak paham tentang literasi itu. Mungkin Kamal bisa jelaskan untuk menambah pengetahuan teman-teman atau sahabat penonton semua. Jadi wakaf tunai ini atau wakaf uang ini kan sebuah inovasi, Pak. Inovasi yang artinya dapat memudahkan segala klaster masyarakat, segala tingkatan masyarakat, baik itu yang kaya maupun yang menengah ke bawah, itu artinya bisa untuk melakukan wakaf tunai ini. Dan untuk nominalnya juga bervariasi, bisa dalam berapa saja untuk wakaf tunai. Jadi nggak tergantung jumlahnya berapa. Iya, nggak tergantung. Karena kan untuk saat ini kan pada umumnya masyarakat itu susah untuk berwakaf dikarenakan nominalnya itu besar kali. Nah, yang mereka pahami. Iya, nominalnya. Padahal berapa saja bisa. Berapa saja bisa. Jadi nggak tergantung mesti kayak misalnya 5 juta, 10 juta, nggak tergantung ya. Nggak tergantung. Karena berapapun uang yang kita wakafkan itu dalam bentuk uang, insya Allah akan sangat membantu banyak orang yang mungkin istilah perlu dibantu atau dalam kategori perlu bantuan gitu ya Kamal ya. Itu baik Kamal, terima kasih. Dan kalau kita bicara di peran lembaganya nih, peran lembaga pengelola wakaf uang. Nah, untuk risetnya Kamal ini, Kamal melakukannya di mana? Di Banda Aceh kah atau di Provinsi Aceh? Baik Bapak, jadi untuk riset ini Kamal lakukan di Kota Banda Aceh. Kenapa Kamal lakukan di Kota Banda Aceh? Yang pertama, Kota Banda Aceh ini potensial kali sebagai sentral daripada Provinsi Aceh. Di situ berkumpulnya sumber daya insani dari berbagai macam daerah, dari berbagai latar belakang, kemudian menjadi sektor atau sentral daripada ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sehingga kan ketika kita berbicara literasi, tentu kualitas literasi masyarakat Kota Banda Aceh ini kan lebih bagus. Iya. Apalagi baru-baru kita baca ya di media sosial, SDM Banda Aceh itu termasuk yang paling unggul di Indonesia katanya. Nomor 2 untuk saat ini. Nomor 2 ya untuk saat ini ya. Mungkin ada kaitannya juga dengan itu, banyaknya orang yang datang ke sini. Dan itu kalau dari sektor pengelolaan kelembagaan ya Kamal ya. Dan Kamal lakukannya di Banda Aceh gitu. Tapi kan kalau nggak salah Kamal sempat cerita ya sebelum kita ngobrol bahwa Kamal melakukan itu pengen melihat dampaknya pasca COVID-19. Nah, maksudnya apa nih Kamal? Apa Kamal pengen melihat apakah semangat orang berwakaf pasca diterpa cobaan dalam arti kata kan pada masa COVID pekerjaan terbatas, mungkin uang masuk juga sedikit, yang ada uang keluar, rumah tangga pasti mereka jaga safe lah, aman untuk kebutuhan.
jangankan yang masuk, yang keluar aja dijaga untuk itu. Betul. Kenapa menjadikan COVID-19 itu sebagai batasannya? Oke, jadi ketika kita bahas masalah COVID, Pak, itu yang yang tertangkap di masyarakat itu mereka itu hanya memfokuskan kepada kebutuhan primernya. Oke, jadi kan wakaf ini kan sebagai amal sosial, artinya boleh dilakukan, boleh saja tidak. Ketika seseorang itu memiliki kemampuan. Dalam hal ini di saat COVID kan masyarakat itu lebih mementingkan kebutuhan primernya, sehingga perlu untuk dikaji kira-kira pasca COVID ini masih ada membekas nggak kebiasaan seperti itu pada masyarakat. Oke. Artinya Kamal pengen lihat detailnya, meskipun diterpa cobaan, ya kan Allah kasih cobaan bentuknya COVID-19 dan orang juga nggak leluasa untuk berkumpul gitu. Pasti aktivitas ekonomi juga lebih bisa kita bilang agak macet gitu ya. Betul. Tapi semangatnya membantu orang lain tetap berkobar atau tidak gitu betul. ya. Itu yang ingin Kamal lihat. Betul. Itu berarti penelitian ini dilihat dari pasca pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 sudah menjadi bukan lagi pandemi ya, sudah endemi sudah melandai. Berarti ukuran waktunya dari tahun berapa ke tahun berapa tuh? Itu untuk ukurannya dari tahun 2023 ini, 2023 akhir sampai 2024 ini. Berarti nyaris melihat dalam 2 tahun terakhir ya, melihat dampak itu. Kamal, kalau kita lihat dari sektor kajian riset ya, kan banyak nih anak muda melakukan riset terkait dengan media sosial, terkait juga hal-hal yang terkait dengan marketing digital gitu. Tapi justru Kamal yang notabene-nya mungkin walaupun tadi aktivis masjid ya, fokus ke wakaf. Di masa mendatang, pikiran Kamal ke masa depan tuh melihat potensi wakaf ini bisa membantu masyarakat atau mengurangi potensi kemiskinan atau apa? Atau ada apa dalam pandangan Kamal? Oke, jadi kalau kita melihat data ya, Pak. Data daripada Badan Wakaf Indonesia ini, potensi wakaf ini cukup menjanjikan, Pak. Cukup menjanjikan. Itu mencapai 180 triliun per tahunnya. 180 triliun per tahunnya. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia per tahunnya. Ini kan nominal yang cukup besar, Pak. Ketika nominal ini dimanfaatkan dan didistribusikan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tentu akan lahir banyak sekali kemaslahatan di masyarakat. Seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang harus sebenarnya kita jemput untuk di-create ya, dibuat seperti itu. Jadi nggak melulu harus menunggu ya. Jadi salah satunya riset ini manfaatnya untuk menyadarkan masyarakat atau sekaligus pengelola bahwa 180 triliun 180 triliun itu di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat di Aceh mungkin juga akan banyak gitu ya. Selain itu motivasinya apa, Kamal? Apa mungkin sejak kecil memang dekat dengan lingkungan pendidikan Islam dan lain-lain? Mungkin Kamal bisa share sedikit. Ya, betul sekali, Pak. Jadi dari kecil itu orang tua juga nekanin ya, maksudnya agar supaya dekat dengan lingkungan Islam, berkawan dengan orang-orang yang baik gitu. Kemudian belajar ya terkhususnya di tempat-tempat yang agama ya, belajar ngaji. Itu memang dari ditekankan dari kecil, Pak. Sehingga ya berkelanjutan sampai sekarang kita juga tertarik. Oh, ini kira-kira kalau diteliti pasti manfaatnya juga banyak untuk masyarakat sebagai bahan literasi, bahan pengetahuan. Rumit nggak Kamal memulai itu? Kamal memulai dari tahapan apa saja nih? Kan nggak mungkin langsung menyampaikan riset dengan judul itu, pasti ada tahapan-tahapan sebelumnya kan yang Kamal lakukan. Mungkin bisa menyemangati teman-teman, bisa share juga untuk memotivasi. Ya, tentu dalam meneliti pada umumnya itu kan kita mencari masalah dulu. Nah, masalah kebetulan jadi di saat Kamal membaca terkait tentang wakaf dan khususnya wakaf tunai, itu dijelaskan bahwa realisasinya itu masih belum maksimal, Bapak. Realisasinya belum maksimal dan diungkapkan langsung bahwa ketidakmaksimalan realisasi ini dikarenakan rendahnya literasi masyarakat. Literasi masyarakat terkait tentang wakaf tunai ya. Jadi Kamal masuk di ceruk itu tadi ya, langsung. Di rendahnya literasi ya. Kalau ngomong-ngomong literasi kan memang banyak ya literasi terkait ini, keuangan syariah, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tapi Kamal fokus pada literasi wakaf tunai atau wakaf uang tadi gitu. Rumit nggak sih mencari referensinya atau ada buku-buku yang nggak ditemuin? Barangkali ada buku-buku lama yang mungkin secara konteks publikasinya juga udah berkurang atau gimana?
Jadi untuk referensinya itu enggak sulit mengingat sudah ada beberapa referensi dan juga sudah banyak orang yang meneliti wakaf tunai ini. Tapi namun hasilnya masih inkonsisten. Inkonsisten, Iya, artinya? masih ada yang menunjukkan hubungan signifikan antara literasi wakaf tunai terhadap minat mereka untuk berwakaf. Tentu kan inkonsisten ini menyesuaikan dengan sampel yang digunakan ya, Bapak ya. Oke. Nah, berbeda sampel beda lagi tentu jawabannya. Jadi kalau Kamal nanti akan menjadikan masyarakat Kota Banda Aceh sebagai sampel. Sampelnya betul. Tentu ada batasannya. Ada batasannya di Umur, situ. Umur, penghasilan, betul. dan pengalaman atau mungkin paling tidak yang sudah bekerja punya penghasilan Betul, gitu ya. betul. Tapi sudah mulai di develop sekarang. Sudah. Kuesionernya dan lain-lain. Sudah. Gitu sudah dicek ya Sudah dicek, validitasnya. iya, betul. Menunjukkan kayaknya potensi untuk diriset langsung seperti itu. Betul. Nah, ada nggak pihak lain yang diajak untuk barangkali bukan bekerja sama ya karena ini riset, mungkin mereka membantu Kamal juga untuk mendapatkan data, mungkin ada lembaga khusus seperti Baitul Mal kah misalnya? Nah, untuk data pendukung kira-kira supaya kita bisa lihat gimana sih realisasi serta distribusi wakaf tunai ini, kita perlu data langsung daripada pihak lembaga terkait dalam hal ini itu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Nah, bisa juga nanti kita mencari data dari lembaga keuangan syariah seperti BPRS. Ya, mengecek seperti itu ya. Tapi ada dicoba nggak misalnya ngecek di satu komunitas untuk memastikan sejauh mana sih pemahaman mereka tentang itu sebagai awal untuk melihat konteks masalah. Mungkin kita bisa menyebutkan bahwa Kamal melakukan belanja masalah dalam tanda kutip ya untuk mendapatkan banyak hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi juga sudah dilakukan. Dalam hal ini saya melakukan langsung itu terhadap mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Dicek di mahasiswa juga. Iya, di mahasiswa, masyarakat. Kan sangat disayangkan kan kalau sekelas mahasiswa, terkhusus mahasiswa yang konsennya itu di bidang ekonomi, mereka nggak paham. Nggak paham terkait tentang wakaf tunai. Tapi itu sebagai validitas dengan reliabilitas saja ya. Betul. Lalu dilanjutkan lagi pada konteks-konteks responden yang ada di Kabupaten di Kota Banda Aceh ya. Di berapa kecamatan sih? Itu 9 kecamatan. 9 kecamatan. Ya, bagaimana Kamal memilih dengan latar belakang itu menggunakan apa nih supaya akhirnya dapatlah berapa respondennya? Respondennya itu 249. 249 itu sampelnya. Sampelnya Total ya. sampelnya. Sampel. Dari populasinya 9 kecamatan. Iya, 9 kecamatan itu 248.878 jiwa. Jiwa itu jumlah penduduk seluruh Muslim di Kota Banda Kota Aceh. Banda Ya. Aceh. Yang itu yang Kamal sebutkan di awal tadi dengan latar belakang pendidikan yang banyak, kemudian resource person juga yang datang dari kabupaten kota. Kamal, apa sih yang pengen dijadikan output nanti di sini setelah meneliti, mendapatkan hasil, terus mau dikemanakan hasilnya? Nah, tentu ini untuk pengabdian masyarakat, Pak. Nah, pengabdian masyarakat dan penelitian gitu ya. Penelitian. Kemudian untuk publikasi itu ya targetnya insya Allah terindeks Sinta, serta Scopus gitu ya. Dan mungkin banyak juga target-target yang lain ya. Iya, betul, Pak. Salah satunya mungkin diskusi dengan pakar mungkin bisa seperti itu. Kamal melihat potensi tema zakat wakaf tunai ini kalau menyimak dari apa yang Kamal sampaikan tadi kan sebenarnya kan potensi sekali ya. Iya, betul. Apa yang Kamal ingin sarankan kepada teman-teman peneliti kalau Kamal sudah menelitinya dari sisi literasi dan kaitannya dengan religiusitas ya. Karena kalau kita bicara religiusitas kan sulit ya kita ukur kecuali pemahaman mereka tentang agama dan lain-lain. Apalagi yang Kamal akan sarankan kepada teman-teman barangkali bisa dikaitkan dengan melihat riset Kamal ini sebagai background riset berikutnya. Oke, untuk saran kepada teman-teman ya, wakaf tunai ini kan potensinya cukup besar. Nah, jadi tentu rekan-rekan tuh perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap wakaf tunai ini. Karena inovasi itu tidak lahir daripada satu peneliti saja, bisa jadi daripada peneliti yang lainnya. Nah, dan ini bisa dijadikan sebagai masukan nanti kepada lembaga terkait supaya masyarakat itu tertarik loh untuk berwakaf tunai. Ya, tentu kalau dikaitkan dengan literasi, bacanya juga harus banyak ya. Iya, betul, Pak. Ini baca juga harus banyak. Kamal sudah istilahnya sudah mengcollecting
melakukan koleksi lah, collecting kita bilang untuk beberapa jurnal atau riset-riset yang memperkuat itu. Ada berapa, Kamal, kira-kira ada hitungan puluh, ratus, ribu? Untuk collectingnya udah ada 30-an. 30-an? Ya. 30-an ya? Itu yang dijadikan sebagai sumber utama ya? Sumber utama. Tentu ada lain lagi juga ada lain ya? lagi ya. Yang buku, dan mungkin hadis-hadis dan Betul. lain-lain. Sejauh ini ada kesulitan nggak? Alhamdulillah belum ada kesulitan, dan insya Allah mudah-mudahan lancar terus sampai outputnya keluar ya. Outputnya. Jadi sekarang tahapannya adalah tahap untuk di lapangan ya? Iya, di lapangan sekarang. Lapangan, nanti kita mungkin akan ngajak Kamal lagi ngobrol untuk melihat apa sih hasil dari yang Kamal lakukan ini. Oke, di luar itu kita pengen ngobrol yang lain nih. Boleh, Kamal sekarang semester 6. Kenapa begitu cepat membuat skripsi? Pengen cepat tamat atau memang berpikir wah harusnya memang bersiap-siap lebih jauh nih, artinya jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan gitu. Atau mungkin di program studi tempat Kamal belajar, mungkin pengelola program studi mensupport juga, mendorong. Mungkin Kamal bisa cerita sedikit. Tentunya kan kenapa Kamal bisa cepat Pak, semester 6 sudah mulai melakukan penelitian. Itu pertama kan orang tua. Nah, orang tua kita itu kan pasti mintanya, nak cepat-cepatlah selesai kuliah. Nah, sehingga itu menjadi tamat gitu ya. Iya, sehingga itu menjadi motivasi utama kita, Pak. Nah, kapan sih kita bisa, kalau bisa jangan lama-lama lah di kampus. Nah, selain itu Kamal juga ada rencana untuk sambung S2 pasca sarjana setelah S1. Nah, di luar itu kenapa Kamal melakukan penelitian dengan cepat, ini kan menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Terutama buat diri sendiri ya. Terutama buat diri sendiri dan teman-teman. Kalau mau lambat pasti akan terus lambat ya. Betul, Pak. Kalau mau cepat ada jalannya. Betul, gitu ya. Itu ya mulai semester 6, artinya meskipun waktunya akan panjang ya, 6 bulan, berapa bulan, tapi Kamal sudah melakukannya di awal-awal gitu ya, dengan melihat seperti itu. Dan bercerita tentang itu artinya di tempat Kamal belajar di FEBI, terutama di program studi ekonomi syariah, lingkungannya sangat nyaman, mendukung, seperti itu ya. Mungkin Kamal bisa share kepada teman-teman yang mungkin pengen fokus kuliah di terkait dengan ekonomi dan fokus ekonomi syariah. Mungkin Kamal bisa promosi atau bisa rekomendasikan tempat Kamal belajar, mungkin salah satu pilihan yang paling nyaman, paling oke dan bisa dipilih sebagai tempat pendidikan. Silakan Kamal. Jadi untuk rekan-rekan jangan malulah kuliah di ekonomi. Ekonomi itu terkhusus di FEBI ya, FEBI UIN Araniri itu lingkungannya ekonomi syariah, itu lingkungan teman-temannya nyaman, dosen-dosennya juga komunikasinya enak dengan mahasiswa. Selain itu fasilitas juga lengkap, di situ ada AC, bangunan juga bagus. Artinya untuk kebutuhan kita menuntut ilmu itu terpenuhi. Tinggal kita mau atau gitu tidak ya. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin menyaksikan, mungkin sedang di SMA atau barangkali sudah berpikir mau melanjutkan ke program studi apa, kalau ingin belajar tentang wakaf, misalnya tentang keuangan, tentang banyak hal ya Kamal ya, mungkin bisa belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Araniri. Khususnya Kamal tadi di prodi ekonomi syariah gitu. Apa nih target-target lain Kamal setelah tamat, selain melanjutkan S2, terpikir untuk menjadi edukator juga, pendidik, atau apa di balik itu sebenarnya? Jadi insya Allah targetnya itu dosen, tapi kan wallahu alam itu hak Allah. Kita bisa menargetkan, yang merealisasikan itu hak Allah loh. Jadi kita berusaha. Luar biasa sekali ya Kamal, di usia 21 ya sudah berpikir serius tentang karir, bagaimana mendevelopnya juga dari apa-apa yang sudah dilakukan. Kamal, terima kasih banyak sudah sharing dengan teman-teman tentang apa yang Kamal lakukan, dan saya pun merasa bahwa ini inspirasi baru, bahwa untuk belajar ilmu agama tidak harus menunggu waktu tua. Untuk paham tentang apa-apa yang ada dalam agama, misalnya keuangan syariah, misalnya wakaf, zakat dan lain-lain, dari sejak dini pun bisa belajar ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan kita doakan semoga riset Kamal selesai tepat waktu. Amin. Dan Allah berikan bantuan kemudahan-kemudahan juga untuk bisa mencapai tujuan akhir. Amin. Terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Sebuku Inspiring Like a Book.
Dan tadi kita sudah banyak ngobrol dengan sahabat kita Syafruddin Kamal, atau kita akrab memanggilnya Kamal. Dan banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Kamal tadi, terutama terkait bagaimana sih sebenarnya kita harus tepat waktu menyelesaikan studi, kapan kita harus mulai untuk persiapan menuju penelitian dan riset, dan apa yang harus kita lakukan juga untuk melakukan agar apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja insya Allah akan tuntas dengan hasil yang cukup baik juga. Dan selain itu ada 3 hal yang saya bisa catat dari apa yang dilakukan Kamal tadi. Yang pertama adalah disiplin untuk memulai pada fokus dan tujuan yang diinginkan, terutama ketika menuju ke tempat-tempat yang Anda melanjutkan pendidikan. Tidak hanya belajar, tapi sudah mulai menancapkan fokus dan tujuan kemana. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa ini sesuatu yang asing, tapi sesuatu yang dimulai dengan mencari informasi yang lengkap. Tentu saja melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, membuat Kamal berpikir bahwa melakukan riset terkait dengan wakaf tunai ini bukan saja kontribusi untuk hasil penelitian dan membuat Kamal selesai studinya, tapi juga memberikan kontribusi yang baik untuk perjalanan, perjuangan karir, dan juga berkontribusi perkembangan Islam di zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah memotivasi diri dan juga bertanggung jawab atas motivasi-motivasi yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah orang tua, Kamal. Betul. Ya. Jadi saya pun jadi ingat nih, orang yang tidak pernah mengatakan pada orang tua ya, itu biasanya Allah janjikan jalan yang lurus juga gitu. Jadi muliakan orang tuamu, kemudian fokus pada pendidikannya dan lakukan riset dengan baik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang disampaikan oleh Kamal tadi menjadi khasanah pengetahuan baru tentang kita untuk tahu banyak tentang wakaf uang, dan kebetulan dari perspektif riset yang dilakukan oleh Syafruddin Kamal.